Izin Pak, tadi saya langsung menelusuri pasar induk beras Cipinang terkait dengan beras oplosan. Hasilnya? Mayoritas di antara mereka membantah ada beras oplosan. Apanya? Membantah ada beras oplosan. Ini pura-pura nih mancing. Aku kan lihat Iya, betul. bahwa ada oplosan. Jadi kalau mau dibantah, bantah di penyidik. Bantah di penyidik. Ya, karena lab 13 itu bukan punya saya. 13 lab Oke. kami gunakan. Oke. Dan yang salah satu membantah itu, aku lihat itu adalah 5 lab 5 lab. kami gunakan. Artinya sudah valid bahwa sampel lab ini sudah teruji? Ya, tanya, ya masa 13 lab salah? Oke. Nggak mungkin kan? Oke. Kecuali 1 lab. Oke. Dan itu kalau mau tanya ada di penyidik. Soal stok juga Pak, bahwa kan ada kelebihan stok ya Pak yang sudah menjadi cetakan sejarah kita. Ada 4 juta ton, tapi mereka mengatakan bahwa yang beredar di pasaran ini sangat minim. Tanggapan Apanya? Anda? Peredaran berasnya. Itu minim, itu subjektivitas mereka. Subjektivitas. Kenapa? BPS mengatakan tertinggi selama 7 tahun produksi. Ya. FAO mengatakan tertinggi. United States Department of Agriculture itu Amerika mengatakan tinggi. Yang kita percaya siapa? Bukan data saya. Oh. Kalau aku yang keluarkan itu subjektif. Kalau artinya, mohon maaf saya harus tanyakan, kalau dikuasai Bulog begitu Pak, artinya tidak disebar di pasaran. Lah ini kan dikasih Bulog, kami keluarkan beras 360.000 ton, yaitu bansos. Kemudian 1,3 juta ton SPHP. Untuk sekarang hitungan 99 triliun itu Pak, bagaimana penghitungan? nanti tanya aja di penyidik. Pak izin, saya ada satu lagi pertanyaan yang harus saya tanyakan Pak, bahwa ini mungkin agak sedikit tendensius tapi saya mohon izin bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Koperasi menyebutkan pernyataan Bapak politis. Saya orang politik nggak? Siap. Siap. Masih ingat nggak ada tersangka? Pupuk palsu, minyak goreng ada tersangka kan? Oke. Dulu menteri pertama ada 15 ya. Oke. Beritahu mereka, jangan sampai kamu jadi bagian dari itu. Saudara, temuan pemerintah terkait dengan beras premium yang kemudian dioplos dengan beras medium sehingga mengurangi standar kualitas membuat resah masyarakat. Bahkan banyak warga yang mengeluh beras premium yang biasa dibeli di supermarket masuk ke dalam daftar tak sesuai yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana dengan suara konsumen yang rela menyisihkan uangnya untuk kemudian membeli beras dengan kualitas lebih baik namun justru dicurangi? Saya akan telusuri secara langsung, saudara. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Bu, saya dapat informasi kalau Bu Angga itu salah satu konsumen atau pembeli beras premium, betul Bu ya? Betul. Pertama kali mempertimbangkan beli beras premium itu apa Bu? Sehat pasti, karena kan premium ya. Premium itu pasti kan dia lebih ke arah sehat, terus dia lebih bersih gitu ya. Kan saya juga punya anak-anak yang bisa makan tuh yang sehat lah gitu. Oke, secara kualitas asumsinya lebih baik ya Bu ya? Betul, mutunya tapi lebih kan sekarang lagi rame Bu ya soal polemik beras premium ini yang dioplos. Ibu Angga sendiri pernah merasakan perbedaan kualitas nggak dalam beberapa waktu terakhir? Pernah. Ada tuh yang gimana ya, bentuknya tuh apuk gitu ya, apa sih kayak hancur ya, atau patah-patah gitu. Pada saat dimasak, itu tuh afternya ya, lebih ke, harusnya biasanya seharian tuh bisa karena di Magicom. Ternyata dia lebih kering dan jadi kayak basi gitu ya. Itu dari satu merek atau beberapa merek seperti itu? Beberapa. Oh, beberapa merek seperti itu? Iya. Ibu belinya di mana Bu? Di salah satu supermarket dekat sini. Di supermarket? Iya. Masih ada sampel berasnya Bu? Boleh saya lihat? Boleh dong Pak, Oke. ayo masuk. Saya akan coba tunjukkan saudara beras yang dipakai Bu Angga dan nampaknya beras premium tetapi kualitasnya tidak terlalu baik. Saya coba tunjukkan ya Bu ya. Oke, ini secara warna memang tidak terlalu putih ya Bu ya? Iya, ada patah-patah kecil-kecil gini nih Mas Lee. Oh, iya, kan? iya. Jadi emang bercampur kan kecil-kecil nih, lihat patah-patah. Ini ya, Iya, kecil-kecil iya. gini ya, bercampur sama yang putihnya kayak gini juga Bu ya? Dan rasanya juga Rasa ya agak-agak apek ya. Kalau Oke. aku sih bilangnya lebih ke apek gitu.
Kalau yang ini beras apa, Bu? Ini kebetulan aku dapat oleh-oleh dari kampung ya, Ya. Mas, dari Lampung. Oke. Punya sendiri apa keluarga gitu. Ini lebih alami sih kayaknya kalau aku bilang ya. Lebih alami. Ya, cuman memang secara pencucian dia butuh beberapa kali cuci, Mas. Butuh Karena beberapa kali ya? Ya, nggak beda lah sama yang premium. Karena kan kalau premium paling 2 kali aja dia udah bersih. Kalau ini bisa berkali-kali. Tapi apa kalau kali. rasa enakan premium apa yang ini? Sebenarnya sama sih, karakteristiknya kan beda-beda mungkin ya. Mungkin kalau yang ini lebih ke yang pulen. Kalau yang ini dia agak keras gitu loh, Mas, kayak buat nasi goreng. Mungkin dari tingkat kerasnya lebih keras yang premium ini daripada Iya. daerah ini ya. Ini salah satu beras yang dibeli oleh Bu Angga, beras premium. Di sini tertulis jelas beras premium. Dan ini salah satu merek beras yang sudah diuji oleh Kementerian Pertanian dan nampaknya tidak sesuai dengan spesifikasi. Tadi Ibu bilang kalau beras ini Ibu masih pakai, Bu ya? Masih. Tidak tahan lama. Ya, biasanya Ada- saya kalau masak itu kan pagi karena Ya. mau sekolah anak-anak gitu. Sampai dengan hari ini udah Belum sehari udah nggak enak? Boleh saya lihat, Bu? Boleh. Oke. Nih, udah. Jadi dia lebih ke yang keras Oke. gitu ya Oh, pinggirannya, pinggirannya. Mas. Iya, jadi agak-agak. Secara warna juga Ya, jadi agak gimana ya pinggir-pinggirnya itu loh, Mas. Agak kuning ya? Iya. Jadi ini udah pasti nggak bisa dikonsumsi lagi. Ini udah bikin baru. Bu, ini kalau pakai beras yang daerah kayak gini juga nggak? Enggak. Pokoknya kalau beras yang maaf ya, nggak bisa 24 jam deh. Terus siang harus habis. Oke. Kalau enggak ya mau nggak mau ini dibuang. Ibu merasa dirugikan sebagai masyarakat? Dirugikan banget ya, karena kan ini kita kan sekarang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik aja ya. Kayaknya hampir semua orang gitu. Jadi beras ini kan makanan pokok ya. Kalau bisa beras itu nggak usah dianeh-anehin gitu loh. Karena ini kan menyangkut dengan pengaruh sama anak-anak di kita nanti lah gitu. Terus ditambah nanti untuk berat dan lain sebagainya untuk apa sih gitu loh kita bohong gitu loh hal-hal seperti itu kayak gitu. Saudara, temuan beras premium yang tidak sesuai standar nyatanya banyak ditemukan di supermarket dan juga toko retail besar. Lalu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia terkait dengan sangkaan ini? Kami hadirkan wawancara dengan tim Dipo Investigasi. Nah, perlu diketahui bahwa anggota kami ya adalah bukan produsen. Artinya kita tidak membuat. Memang ada merek-merek tertentu yang kita maklun, itu kita sebutnya private label. Tapi yang produksi ada produsen. Ya, kita juga memang dengan kondisi yang seperti cukup prihatin. Karena saya bisa pastikan bahwa retail kami tidak punya kemampuan untuk mengetahui apakah beras yang ada di dalam kemasan 5 kg tersebut ya melebihi 15% atas patahan. Karena beras premium dikategorikan beras premium kalau patahannya di bawah 15% atau maksimum 15%. Tentunya kami sebagai pedagang ya menerima tentunya dengan satu ikatan kerjasama, dan apa yang kita lakukan terhadap tersebut kita sepakat untuk menerima barang beras yang disebut premium dengan harga memang premium. Tentunya dengan kejadian ini kita ada hikmah yang nantinya ke depan kita akan coba melakukan random dengan menggunakan pihak-pihak tertentu yang memang punya kapasitas terhadap kemampuan untuk mengetahui apa yang ada di dalam kemasan 5 kilo tersebut. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras, diatur nilai yang menentukan kriteria keamanan, kandungan gizi, fisik, hingga komposisi dari beras premium, beras medium, beras submedium, hingga beras pecah. Derajat sosoh atau persentase tingkat terlepasnya lembaga dan lapisan kulit ari biji beras pada beras premium dan beras medium memiliki kadar yang sama, yakni 95% dengan kadar air maksimal 14%. Perbedaan yang jelas terlihat pada bagian beras kepala. Beras kepala pada beras premium memiliki butir yang hampir utuh di atas 95%, sementara pada beras medium terdapat minimal 75% beras kepala. Kemudian ada butir patah, merupakan butir beras dengan ukuran lebih besar 0,2 atau lebih kecil 0,8 dari beras utuh. Kadar butir patah pada beras premium adalah 15%, sementara pada beras medium maksimal 25%. Beras premium tidak memiliki butiran menir atau butiran rusak, sementara pada beras medium memiliki kadar menir maksimal 5%.
Beras premium juga tidak memiliki butiran gabah dan kadar butiran gabah pada beras medium adalah 1 butir per 100 gram. Beras premium tidak boleh tercampur dengan benda asing seperti kerikil dan sekam. Sementara pada beras medium, kadar benda asing maksimal 0,05%. Sementara PT Wilmar Group adalah salah satu perusahaan yang masuk ke dalam radar Kementerian Pertanian termasuk juga Satgas Pangan Polri karena diduga melakukan praktik curang dalam penjualan beras. PT Wilmar Group sebelumnya juga sempat dalam tanda kutip tersandung kasus serupa yakni terkait dengan penjualan minyak goreng. Lalu apa tanggapan mereka terkait dengan sangkaan baru ini? Saya akan langsung tanyakan saudara. Dari 4 perusahaan yang disebut oleh Kementerian Pertanian melanggar aturan perdagangan beras, hingga liputan ini ditayangkan, PT Wilmar sama sekali belum memberikan pernyataan kepada publik. Lina dari Wilmar Group ya, cuma belum direspon. Nah saya coba datengin langsung, bisa? Boleh dulu aja ya. di tamannya. Oke. Ya. Masih ya Mbak? Nggak bisa nemuin ya, gimana ya? Tapi Mbak Lina ada? Iya, Mbak Lina, telepon Mbak Lina deh. Coba saya telepon ya. Iya, saya telepon Mbak Lina, jadi nggak ada orang yang mau saja turun. Makanya saya bingung. Oke lah, siap, nggak apa-apa. Ada kan nomor-nomor? Ada nomornya. Masih ya Pak ya? Iya. Saya sudah coba 2 kali telepon pihak dari Wilmar Group, tapi belum ada respon saudara, atau telepon saya tidak diangkat. Sebelum mendatangi secara langsung kantor Wilmar, tim Dipo Investigasi menghubungi pihak Wilmar Group untuk mencari konfirmasi, namun tidak direspon.